Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu sehat ya. Sekarang kita akan belajar matematika. Nah, hari ini karena kemarin bab 1 sudah selesai, maka sekarang kita akan memasuki bab 2, yaitu kegiatan 2.1 mengenai konsep himpunan. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai konsep himpunan, kita lihat tujuan pembelajaran. Yang pertama, menentukan kumpulan yang termasuk himpunan dan bukan himpunan. Dan yang kedua, menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggotanya, menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, dan dengan notasi himpunan. Untuk tujuannya harap diingat ya. Nah, kita masuk bagian yang pertama, yaitu konsep himpunan. Nah, di sini kalian bisa melihat ada sebuah pasar tradisional. Nah, biasanya di pasar tradisional ini kita akan menjumpai berbagai dagangan yang dijual dengan jenis yang sama, dikelompokkan di tempat yang sama pula. Misalnya, ada kelompok pedagang sayur-sayuran, ada kelompok pedagang buah-buahan, ada kelompok pedagang ikan, ada kelompok pedagang bumbu, dan kelompok lainnya. Jika kita ingin membeli kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah, maka kita akan pergi ke daerah kelompok pedagang sayur-sayuran. Nah, jika kita ingin membeli nanas, jeruk, apel, dan mangga, maka kita akan pergi ke daerah kelompok pedagang buah-buahan. Nah, jika kita ingin membeli tongkol, gurami, lele, dan mujair, maka kita akan pergi ke daerah kelompok pedagang ikan. Nah, jika kita ingin membeli bawang merah, garam, kemiri, dan bawang putih, maka kita akan pergi ke daerah pedagang bumbu dapur. Nah, setelah kita sama-sama cermati, kelompok-kelompok tersebut merupakan contoh dari himpunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdasarkan kelompok-kelompok yang telah dikategorikan. Tetapi, tidak semua kelompok atau suatu kumpulan merupakan sebuah himpunan. Contohnya, kumpulan siswa yang pandai, kumpulan siswa yang cantik, kumpulan siswa yang rajin, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini merupakan contoh kumpulan yang termasuk himpunan. Yang pertama, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Yang kedua, kumpulan siswa laki-laki. Yang ketiga, kumpulan nama buah yang diawali dengan huruf A. Yang keempat, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf B. Yang kelima, kumpulan binatang berkaki 2, dan yang keenam, kumpulan negara di Asia Tenggara. Selanjutnya merupakan contoh-contoh kumpulan yang bukan himpunan. Yang pertama, kumpulan bunga yang paling harum. Yang kedua, kumpulan siswa yang pandai di kelas. Yang ketiga, kumpulan makanan yang lezat. Yang keempat, kumpulan siswa yang rajin. Yang kelima, kumpulan pelajaran yang disukai siswa. Dan yang keenam, kumpulan gambar-gambar yang indah. Nah, setelah mengetahui contoh kumpulan yang himpunan dan bukan himpunan, lalu apa sih definisi himpunan?
Himpunan adalah kumpulan objek-objek tertentu yang didefinisikan secara jelas dan dianggap sebagai suatu kesatuan. Lalu, mengapa kumpulan siswa laki-laki termasuk himpunan, sedangkan kumpulan siswa yang rajin bukan termasuk himpunan? Nah, di sini kita lihat kumpulan siswa yang rajin. Rajin itu bersifat relatif. Mungkin menurut siswa A, dia rajin, tetapi menurut siswa B, dia bukan siswa yang rajin. Jadi, definisi dari kata rajin itu sendiri tidak jelas. Maka dari definisi tersebut dia tidak memenuhi definisi himpunan yang tadi, bahwa himpunan itu merupakan kumpulan atau sekelompok objek yang memiliki definisi yang jelas. Jadi kumpulan siswa yang rajin bukan termasuk himpunan. Selanjutnya, untuk menyebutkan himpunan, himpunan sayur-sayuran. Anggotanya sawi, bayam, kangkung, pare, dan wortel. Yang kedua, himpunan buah-buahan. Anggotanya pisang, anggur, pir, melon, dan semangka. Yang ketiga, himpunan ikan. Anggotanya lele, mujair, gurami, dan tongkol. Dan yang keempat, himpunan bumbu dapur. Anggotanya lada, kemiri, cengkeh, dan jahe. Lalu yang pertama, anggota dari himpunan sayur-sayuran adalah sawi, bayam, kangkung, pare, dan wortel. Yang kedua, anggota dari himpunan buah-buahan adalah pisang, anggur, pir, melon, dan semangka. Yang ketiga, lele bukan anggota dari himpunan buah-buahan. Dan yang kelima, sawi bukan anggota dari himpunan bumbu dapur. Nah, untuk yang pertama, mangga adalah anggota dari himpunan buah-buahan. Maka dapat dikatakan mangga adalah elemen dari himpunan buah-buahan dan dilambangkan dengan mangga, elemen buah-buahan. Nah, yang kedua, tongkol bukan anggota dari bumbu dapur. Dapat dikatakan tongkol bukan elemen dari himpunan bumbu dapur dan dilambangkan dengan tongkol bukan elemen bumbu dapur. Yang kedua, penyajian himpunan. Pernahkah kalian diminta oleh orang tua untuk menyajikan makanan ketika akan makan bersama keluarga dalam suatu acara? Jika pernah, hal apa saja yang kalian perhatikan sewaktu menyajikan makanan tersebut? Nah, jika kita akan menyajikan makanan bersama keluarga, maka hal yang kita perhatikan adalah mengelompokkan makanan-makanan tersebut menjadi beberapa kelompok. Misalnya kelompokkan ikan, lalu sayur-sayuran, berbagai macam sayur, lalu buah-buahan. Nah, dalam menyajikannya di meja makan, pasti kita akan mengelompokkan tempat-tempat untuk ikan, tempat untuk sayur, tempat untuk buahan. Nah, inilah contoh himpunan di kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya dalam penyajian himpunan ada yang dinamakan enumerasi. Nah, cara enumerasi dapat dilakukan dengan menyebut
menetapkan seluruh anggota himpunan dan menuliskannya dalam kurung kurawal. Nah, cara enumerasi ini biasa juga disebut dengan cara mendaftarkan. Contoh, A sama dengan 246, B sama dengan 2357, C sama dengan A, I, U, E, O. Selanjutnya, dalam penulisan himpunan ada cara yang kedua, yaitu dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki oleh anggotanya. Contoh, A merupakan himpunan 3 bilangan genap pertama. B merupakan himpunan bilangan prima yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Dan C merupakan huruf vokal dalam abjad Latin. Selanjutnya, cara penulisan himpunan yang ketiga yaitu dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Bentuk umum dari notasi pembentuk himpunan adalah X sedemikian hingga PX, dengan X mewakili anggota himpunan dan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar dapat menjadi anggota himpunan tersebut. Misalnya, A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Maka A dapat dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu A sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari 6. Dan X adalah bilangan asli. Contoh, A sama dengan X sedemikian hingga 1 kurang dari X dan X kurang dari 8. Dengan X adalah bilangan genap. Lalu yang B, Y sedemikian hingga Y kurang dari 10. Dengan Y adalah bilangan prima. Lalu yang C, Z sedemikian hingga Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Seperti itu dalam penulisan notasi pembentuk himpunan. Nah, demikian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di Google Classroom. Selamat pagi dan sampai jumpa.